berapa lagi? Berarti tinggal 5 lagi. Masih 5 lagi. Jadi harap masih bertenang ya, karena masih banyak yang kita ajak kenal lebih dalam supaya tahu visi misinya. Jadi pantengin terus YouTube FM supaya tahu calon-calon kandidatnya. Oke, langsung aja Kak panggil tamu spesial kita, kandidat putri. Spesial banget sekarang. Terus dari Cirebon juga nggak sih orangnya? Iya, dari Cirebon. Kalau kemarin dari Brebes, sekarang dari Cirebon. Iya, bener banget. Oke, langsung aja kita Panggil kandidat 04 Putri kepada Kak Devia Maharani, dipersilakan. Tangan terus ya kita ya. Namanya nggak kelihatan. Halo Kak Devia. Halo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana sih Kak Devia rasanya? Deg-degan nggak sih terpilih menjadi kandidat calon ketua OSMAN tuh? Deg-degan banget, soalnya emang gak pernah ngerasain hal kayak gini. Jadi sesuatu yang baru ya. Kalau sekarang nih diundang di podcast, deg-degan nggak? Deg-degan banget Kak. Oke, kita santai aja ya Kak Devia. Kita kenalan profil Kak Devia, terus visi-visi Kak Devia itu ada apa aja sih, itu aja. Kak Devia tuh siap nggak sih jadi ketua OSMAN tuh? Kalau emang udah ditakdirin udah terpilih buat jadi ketua, saya siap. Ya harus siap ya, Harus siap. emang. Apa sih yang membuat Kak Devia siap tuh? Karena saya udah punya kayak misi buat jalan ini, kayak saya tuh udah punya tujuan kalau saya udah jadi ketua, kayak udah tertata gitu. Jadi udah ada gambarannya ya, itu yang membuat Kak Devia siap. Sebelumnya apakah jauh-jauh dari pencalonannya ke kandidat ketua OSMAN tuh, apa dari dulu emang udah ada keinginan ingin jadi ketua OSMAN? Gak ada baru-baru ini. Berarti baru-baru ini ya. Kalau misalkan Kak Devia nih misalkan tidak terpilih menjadi ketua OSMAN, gimana perasaannya? Harus menerima, karena nggak semua yang kita pengen itu harus kita dapetin. Pasti ada hikmahnya kalau saya nggak dapet gaji itu. Jadi kayak tetap dengan senang hati lah, ikhlas gitu ya. Kalau terima ya dijalankan, kalau terima ya kalau nggak dapat ya udah nggak apa-apa. Gitu. Kalau misalkan Kak Devia nggak terpilih menjadi ketua OSMAN, Kak Devia pengen jadi bagian apa sih? Bagian bahasa. Kenapa sih pengen milih bahasa? Atau bahwa kayak aku tuh emang dari dulu minat bahasa, kayak pengen gitu orang tuh kayak dulu lagi yang sering jazz mas yang Lagi Kak Devia merasa emang basicnya di bagian bahasa. Nah ntar nih karena kita ini edisinya kandidat ketua, jadi kita bakal nanya tentang visi misi Kak Devia. Oke, sebelum lebih lanjut ingat Yes ya, aku mau bacain profil yang Kak Devia dulu, visi dan misi, oke? Nama lengkap dan mininya dulu juga. Oke. Dalam nama lengkapnya itu Devia Maharani Sabrina dari Konsulat Cirebon. Cirebon mana tuh Kak kalau boleh tahu? Cirebon Kalijaga. Kalijaga, dekat ya dari rumah. Itu kenal sini. Sini asli sini loh. Visinya itu menjadikan OSMAN dan santri-santria sebagai entitas yang memiliki tata krama, aktif dalam berpikir, penuh kreativitas, serta berpengetahuan luas. Wah keren banget visi-misinya ini ya. Visinya itu keren banget. Nah nggak tahu misinya apa. Nanti misinya bakal dibacain Kak Yes. Silakan Kak Yes. Aku mau bacain misinya Kak Devia. Pertama, meningkatkan mutu prestasi baik dalam bidang akademik maupun non-akademik, karena untuk memberikan kesempatan bagi para santri untuk lebih mengembangkan potensi dan minat mereka. Yang kedua, meningkatkan tingkat ketaatan dan kedisiplinan para santri terhadap tata tertib, sopan santun, serta rasa peduli terhadap lingkungan di antara komunitas siswa. Yang ketiga, mengembangkan minat anak-anak terhadap program bahasa. Jadi ada 3 misinya nih Kak Jaha. Mungkin banyak yang belum tahu kalau kemarin kan kandidat kemarin putra itu
nggak dari madrasah sanawiyah ya kan Dar? Nah kalau Kak Devia ini udah dari MTS ya Kak? Iya. Jadi udah 5 tahun lah, pengen 6 tahun Kak Devia. Jadi udah apa ya? Udah Kenal banget lah sama lingkungannya karena udah 6 tahun bukan yang baru ya. Di sini Kak Devia bikin visi misi itu berapa lama sih? 2 hari. 2 hari. Tapi jauh-jauh dari podcast ini kan udah lama. Keren loh, 2 hari aja udah sesiap ini. Kayaknya emang udah lama tuh udah terpikirkan Kak. Jadi pas bikin wah udah langsung dapet gitu. Keren banget sih. Karena emang udah apa ya, niatnya udah terkumpul, udah matang gitu ya. Acara di sini nih bakal nanya-nanya tentang visi acara aja dulu deh. Ya aku ya. Apa tujuan utama dari visi yang menyatakan bahwasanya Osman dan Santria adalah entitas yang memiliki tata krama, aktif, berpikir, penuh kreatif, serta berpengaruhan luas. Apa sih kan maksudnya tuh, maksud visi Kadevia itu? Kan sekarang ya nggak yang pengurusnya, nggak yang besarnya, nggak yang kecilnya, itu adabnya tuh masih kurang gitu. Kadang yang besar ke kecilnya kayak gitu, yang kecil ke besarnya kayak gitu. Jadi saya tuh pengen kalau kita tuh sama punya adab yang baik, berpengetahuan luas. Kita tuh walaupun udah sekolah kayak gini-gini, tapi yang namanya ilmu tuh minim banget sekarang. Karena emang ya sekarang fokusnya pada main HP gitu-gitu. Iya. Kayak pengetahuan tuh sekarang minim banget. Aktif dalam berpikir. Kayak sekarang tuh dikit-dikit Google, kayak gak mau mikir gitu. Kayak maunya instan gitu, mau yang cepet. Udah ada Mbak Google apalagi ya gitulah. Jadi ngapain sih mikir lama-lama gitu. Jadi Kak Devia maunya tuh anak-anak tuh aktif ya berpikirnya, adabnya bagus, pertanggungnya luas. Tujuannya apa sih Kak dari visi Kak Devia itu tujuannya? Tujuannya ya Keseluruhannya. ya biar anak-anak sama Osman tuh bisa kayak gitu. Gitu ya. Dengan cara apa nih Kak Devia mau visi ini terwujudkan, dengan cara apa? Ya kita sama-sama saling belajar gitu. Kayak walaupun yang besarnya udah punya ilmu yang banyak, tapi kayak kan yang kecil misalnya, yang kecil tuh pasti belajar lebih minim kan. Ya jadinya tuh harus mau belajar yang kecilnya biar kayak biar sama gitu sama ilmu yang mereka Kayak berbagi ilmu. Ya. Kan kayak kakak kelas kan pengalamannya kan lebih Banyak, banyak dari ya. adik kelas. Jadi sharing-sharing lah. Saya kan lagi nggak? Ya. Kayak barangkali dalam kegiatannya ada apa kan di sini ada yang penuh kreativitas juga. Barangkali mau iya. diadakan apa gitu. Nanti ya barangkali kalau emang ada yang minatnya di ini ya bakal disesuaiin gitu. Misalkan banyak nih anak-anak yang minatnya kayak di sini tapi di situ nggak ada gitu. Jadi minat mereka tuh kayak Terpendam ya. Berarti ditanya dulu ya anak-anak kalian maunya apa gitu, baru dia mengadakan kegiatan sesuai minat mereka gitu. Kalau misalkan ini kan Kak Devia ntar kan misalkan mengadakan kegiatan yang untuk mengembangkan kreativitas mereka. Tapi biasanya kan Kak, kalau santri mah ada aja yang mager ngapa-ngapain gitu, males. Jadi kalau kegiatan, nah apa sih Kak Devia gimana gitu jadi kegiatan? Ya ajak dulu gitu, kayak tarik minatnya mereka gitu. Kayak gak kita tuh harus nyobain sesuatu yang baru walaupun mereka nggak suka. Ya bukan maksa sih, cuman kayak nyoba aja gitu, barangkali mereka tertarik. Tapi emang iya sih banyak yang barangkali nggak suka gitu ya, apalagi tentang yang kalau bukan minat kita. Kan kalau ngajak kan salahnya gitu ya, coba bikin mereka tertarik gitu, barangkali benar tertarik. Kayak ya kalau bisa mau nggak mau ya harus diikutin ya, tapi dengan cara yang baik-baik baru. Gimana ya? Misalkan nih kalau Kak Devia sendiri
sering melihat ke anak-anak tuh seringnya tuh masalahnya tuh gimana sih Kak? Apakah sesama pengurus ataukah pengurus ke anak-anak tuh banyak problem ataukah pengurus ke ustazah yang Kak Devia lihat sering munculnya tuh masalah seperti apa sih? Menurut saya Menurut Devia. sebenarnya sih itu tuh kayak sama-sama saling gitu, anak-anaknya ke pengurusnya ya ke anak-anak. Padahal itu tuh ya itu tuh salah mereka semua ya. Mungkin anak-anaknya yang terlalu nakal, jadi pengurusnya kan males jadi ngurusinnya gitu. Pengurusnya kayak gitu, anak-anaknya gak suka, nambah gak suka. Kayak jadi ya harusnya anak-anaknya nerima kalau mereka yang masalah. Kan pasti pengurus tuh kalau ngomongin ya emang salah mereka aja gitu. Iya. Ustazah, ya pengabdian gitu, karena emang mereka paling besar jadi harus yang ngomongin yang pengurusnya harus nerima walaupun emang bukan sepenuhnya salah pengurus. Tapi emang sekarang anak-anak sih suka gak jelas banget. Anak-anak mungkin ya sekarang ada lebih susah, jadi Iya. sebagai pengurus juga kita harus lebih apa ya, lebih mendekatkan diri Iya. ke mereka gitu. Harus ngerti ya mereka mau gimana, cuman emang jangan terlalu ngerti juga sih. Iya, karena tuh anaknya jadi semena-mena kan Iya. pengurus. Nah, Kak Devi ngomong masalah itu. Semisalkan Devia nih lagi menghukum anak-anak, terus anak-anaknya ada yang ngebalikin ke pengurus, itu kayak gimana ya? Misalnya nggak terima gitu, misalnya misalnya kayak nggak terima. Divya menghukum Mbak Tia gara-gara pacaran, terus Mbak Tia ngomong ke saya, Mbaknya juga pacaran gitu. Iya, gitu contohnya. Oh, kan kita kalau emang ngelakuin kesalahan pasti kita juga bakal dihukum dengan besar kan? Nggak mesti harus di depan mereka juga, ya bakal tetap jelasin. Kayaknya gak usah lihat yang apa kalian lihat, gak usah asal ngomong gitu. Kan kita dihukum juga gak harus di depan kalian. Berarti kalau temennya Kak Devia sendiri yang melakukan akan mendapat tindakan yang sama. Tegur dulu ya. Biasa kan kalau teman susah ya. Iya, susah. Ya tegur dulu, terus kalau emang mereka ya susah, ya mau nggak mau ya udah bilang yang misalnya. Semisalkan ya, Kak Devia udah negur temannya, tapi temannya tuh yang kayak malah ngejauhin Kak Devia, malah perengat-perengut ataupun apalah, kayak gimana ya kayak sikap Kak Devia ngambil itu kayak gimana, acuh kah atau bagaimana? Enggak sih, biarin aja karena kan emang salah mereka. Enggak peduli gitu. Masalah mereka ya ngapain juga harus ini. Yang penting udah negur ya, Negur. seperti itu Osman. Biarin yang sadar gitu. Jadi kalau mereka ngajakin Kak Devia ya udah aja gitu ya. Yang penting Kak Devia menjalankan tugasnya lah, harus menegur gitu ya. Kalau Kak Devia sendiri nih bersama teman-teman Kak Devia, karena kan yang akan menjadi kayak seperjuangan dalam kepengurusan, Kak Devia merasanya susah nggak sih menjalin kebersamaan sama mereka, bentuk pikirannya susah nggak? Kita tuh ada yang sefrekuensi, ada yang enggak gitu. Jadi kadang yang sefrekuensi sama yang nggak sefrekuensinya tuh agak gimana gitu. Padahal kita tuh udah berusaha buat bareng-bareng gitu, mikir bersama-sama, cuman masih ada aja yang punya kemauan sendiri. Jadi ya kita tuh udah berusaha buat ngajak, dia tetap gak mau gitu, tetap punya yang sendiri, pandangan sendiri. Betul ya, betul kan. Jadi ya kita itu males duluan. Ya udah terserah dia aja gitu. Coba aja lihat buku dia, menurut dia gimana. Berarti kalau misalkan Kak Devia ada apa mungkin ngebahas sesuatu mungkin buat anak-anak, entah itu kegiatan atau apa. Kalau di forum itu ada beberapa orang yang saling bentrok, samanya itu gimana dong mengambil keputusannya Kak Devia? Forumnya itu anak-anak sama pengurus apa gimana? Enggak, sama dia sama pengurus sama Kak Devia aja. Iya. Sama forum terus acut-acut dan nggak Kalau udah bentrok, hmm. nah ngambil keputusannya kan jadi bingung Kak, jadi dia mau gimana nih? Nah Kak Devia harus ngapain itu sebagai ketua? Jadi dia diamin dulu, kayak kita tuh mikir baik-baik, ini tuh pendapat yang paling benar tuh gimana. Gak harus, ya walaupun pendapat yang A gini, pendapat B gini, ya dua-duanya walaupun sama-sama benar, ya harus dipikir ulang lagi gitu, pikir baik-baik lagi. Karena emang gak semuanya pendapat kan harus diterima. Jadi harus. Kalau Kak Devia sendiri
besar nggak atau kayak 50-50 gimana? Pembimbing ke pengurus tuh. Jadi kayak misalkan peran lebih besar pengurus gitu, pembimbing kayak sekedar membantu atau menurut Kadevia sama karena pengurusan pembimbing yang 25 Anak-anak lebih besar pengurus. Pembimbing itu turun tangan ketika emang pengurusnya sudah kayak misalnya pandangan anak-anak pengurusnya nggak bener nih, nah pembimbingnya turun gitu bantuin. Berarti ketika pengurus udah angkat tangan udah bisa menyelesaikan satu masalah, udah saya udah besar ya Kadevia, berarti itu pembimbing. Jadi yang lebih apa ya, harus bertanggung jawab bergeraknya itu tugas pengurus ya, karena kan tingkatannya juga lebih dekat ke anak-anak ya lebih Kadevia. turun langsung ya ke lapangannya gitu. Kalau pembimbing kan kayak mantau, kalau sama pengurus kan yang terjun. Misalkan ya Kadevia, kalau anak-anaknya susah banget diatur, amit-amit susah banget diatur, terus yang kayak bengkeng buat orang itu, terus gimana Kadevia yang kayak dia nggak mau dihukum kalau dikasih hukuman nggak mau ngejalanin, gimana dia? Ada aja ya. Iya kan ada aja yang santri kayak gitu. Ya coba membaik-baikkan, barangkali HPD-nya juga bisa punya gitu. Kalau emang udah mulai baik-baik atau nggak bisa, coba kerasin dikit, ditegur gitu. Tapi kerasnya tuh tegas gitu, bukan menggalak, bukan ini. Ini enggak, iya, kita coba nasihatin. Kenapa sih nggak mau dihukum, itu salah kamu gitu. Kenapa nggak mau? Karena itu ya emang udah konsekuensinya. Oke, harus bener-bener sabar ya ngadepin anak-anak yang seperti itu, soalnya emang nggak mudah sih. Karena pandangan anak-anak mungkin pengurus tuh kadang apa ya, negatif terus ya, terserah pikirannya dia aja emang. Kan Kadevia kan bukan hanya Kadevia sendiri nih kandidat atau Asma Putri, kan banyak nih teman-temannya. Itu saingan gak sih Kak, kayak di kamarnya tuh apa gimana gitu? Enggak dong, enggak kayak gitu. Ya kita sama-sama saya terima walaupun yang keduanya yang nomor 2, keduanya yang nomor 3 tetap terima yang lain. Itu kan kalau udah terpilih. Dan sekarang kan lagi mempersiapkan nih. Nah itu begitu nggak? Enggak. Berarti enjoy aja, tetap berteman baikan. Saling mendukung ya. Iya, siapapun yang terpilih ya intinya periode mereka gitu loh. Yang penting menjalaninya dengan sepenuh hati, dengan ikhlas ya. Kalau misal di sini kan ada penuh kreativitas, ada yang lebih ini nggak sih Kak? Kayak spesifik kalau dari Kadevia sendiri kreatifnya tuh kreatif apa? Kan kreatifnya banyak kan, apa yang kreatif apa nih? Kreatif kayak misalnya ini gimana sih cara buat gini, terus ada yang bisa tuh, nah itu tuh Kayak misalkan kayak kita lagi bikin sesuatu, Iya, terus sesuatu. dia nggak ada yang aku nggak bisa, katanya saya bisa, saya menjelaskan ke aku Iya, ya. bisa. Jadi kreatif dalam bidang apapun lah Apapun. ya. Bahkan dari hal kecil Kadevia maunya tuh arah tuh kreatif. Iya. Mungkin kita break dulu nih ya Kadevia. Ntar habis ini kita lanjut lagi tentang misi-misi Kadevia. Oke, Sampai jumpa di di segmen berikutnya. Kembali lagi di podcast Sambat Santri Banyak Tawa. Oke, kita kan mau bertanya-tanya tentang misi Kadevia. masih bersama Kadevia. Mau dari Kak apa dari yang dulu? Dari Katias dulu saja. Oke, kayak langsung banget gitu ya. Kita baru mulai udah. Ikan kan tadi sebelumnya aku udah bacain misi Kadevia tuh ada meningkatkan mutu prestasi baik dalam bidang akademik maupun non akademik. Menurut Kadevia, misi ini tuh dapat membantu santri nggak sih mengembangkan potensi dan minat mereka? bisa, karena
nggak semua potensi mereka itu sama, kan ada yang di bidang akademik yang kayak misalnya bahasa baju depan umum yang pidato-pidato gitu. Ada yang bidang akademik yang misalnya olahraga, silat gitu. Jadi mereka tuh harus ningkatin waktu potensinya mereka biar mereka tuh emang punya bakat sendiri. Jadi dengan misi KDV meningkatkan mutu prestasi akademik dan akademik itu membantu mengembangkan potensi anak-anak ya KDV ya. Boleh nih Kak Zahra di sini aja. Kenapa sih? Kenapa ketaatan, kedisiplinan itu penting sih Kak bagi santri itu? Kan sekarang banyak yang kabur tuh, kayak pada nggak peduli sama peraturan, waktu juga pada nggak peduli. Misalnya udah dihitung masih aja lambat gitu kan. Udah. Berhubungan nggak peningkatan kedisiplinan sama misi KDV ya? Nyambung. So, berhubungan. Terus di sini juga kan berhubungan rasa peduli terhadap lingkungan. Selain meningkatkan tingkat ketaatan dan kedisiplinan para santri kayak seperti tata tertib, sopan santun, juga ada rasa peduli terhadap lingkungan, ya kan? Nah, hubungannya apa sih antara rasa peduli terhadap lingkungan dengan pembentukan karakter santri? Kan sekarang tuh walaupun emang teman sekelas masih aja ada yang nggak peduli sama temannya gitu. Kayak itu tuh walaupun satu lingkungan tapi tetap aja gitu mereka nggak peduli, ya mikirnya diri sendiri aja. Mereka mikirnya juga sih mereka ini doang, dia doang gitu, kayak nggak ada rasa pedulinya sedikit. Kayak acu-acu ya orangnya. Berpengaruh terhadap karakternya gimana? Kalau kita misalkan acu tak acu gitu, atau enggak misalkan kayak kalau misalkan kita acu tak acu, atau enggak kalau peduli, nah terhadap karakter para santri itu gimana akan terbentuk kayak gimana gitu? Gue udah mau. Coba lagi mbak dulu. Kan di sini kan ada hubungannya kan, rasa peduli terhadap lingkungan, terhadap sekitarnya, terhadap karakter santri. Nah, berpengaruhnya tuh apa sih terhadap karakter masing-masing anak tuh? Misalkan KDP boleh mencontohkan kalau mereka peduli terhadap lingkungan, jadi yang terbentuk tuh karakternya seperti apa? Coba kalau tidak peduli seperti apa gitu? Oh, kalau peduli ya terbentuk karakter mereka saling peduli satu sama lain. Kalau mereka emang dari awal udah nggak peduli ya udah amat kan, gimana mau peduli sama pondok sama teman aja kayak gitu. Mungkin juga mereka nggak bakal peduli sama mereka mau di sini nggak dapat apa-apa. Jadinya balik ke diri sendiri ya, kayak apa ya, orang di sekitarnya aja Nggak ada peduliin. bahkan bisa aja diri sendiri mereka pun mereka tuh Nggak peduli gitu. bener banget sih. Aja. Kalau di sini apa nih? Kalau misalkan antara rasa peduli terhadap lingkungan dengan pembentuknya karakter santri seperti yang tadi dijelaskan dalam misi nih, yang tadi aku mau nanya yang bagian kalau semisalkan si santri itu taat peraturan, apa namanya, kayak dia berangkat sekolahnya rajin, apanya rajin, nggak pernah lah yang namanya melenceng-melenceng, itu tuh karakter ke dianya gimana ya Kak? Baik. Cuman ada sih yang cuma taat doang, selebihnya ya enggak sih. Kayak cuma taat doang itu baiknya ada yang gitu. Oh, jadi nggak apa ya, dia patutnya nggak secara asal murahan gitu ya. Untungnya buat siapa sih Kak kalau misalkan santri-santri udah berkarakter baik tuh? Pertama buat mereka sendiri gitu. Kalau mereka punya sifat baik, sikap baik, pasti karakter yang baik tuh, pasti mereka juga bakal dipandang baik, mau di pondoknya, mau di rumahnya, di luarnya juga bakal baik. Terus ke sekelilingnya juga bakal
positif gitu, karena merekanya juga baik. Kalau buat pengurus sendiri ada ininya nggak, apa ya, untungnya gitu kalau mereka berkarakter baik? Kalau buat pengurus Ada dong, ya bersyukur pengurusnya dia nggak nakal, baik gitu anaknya. ya pasti memudahkan ya, Iya. memang jadi Nggak usah pegel-pegel lah kayak ini. kayak aduh anaknya udah pada nurut Iya. nih, karakternya juga bagus-bagus, bukan yang kayak susah diatur. Iya, yang nakal gitu. menurut Kak Devia anak-anak yang susah diatur nih ya sedikit lah atau kebanyakan gitu Kebanyakan. dengan beragam kesalahan, atau kayak bidang ini lebih baiknya bidang ini gitu. Bagai macam-macam. Itu beda-beda ya. Beda. Kak Devia, kalau misalkan ya, tadi kan dibahas anak yang baik deh. Kalau misalkan sekarang nih, anaknya tuh nakal banget ya, nggak mau diatur kayak gitu, gimana? Susah sih sebenarnya, karena emang kalau emang mereka udah kayak gitu, hatinya tuh udah keras kan. Mau kita ngomongnya segimana juga, ya tetap mau diomongin sini tetap gak masuk. Ya terserah dia sendiri, ya kita juga bisa sih, cuman mau gak mau harus hadepin gitu. Tapi walaupun ada rasa kesel ke dianya tuh harus baik-baik dulu, biar barangkali dia juga lembut ini sendiri. Kalau di kepengurusan periode Kak Devia nih, kira-kira bakal ada sesuatu yang baru nggak? Gak ada sih. Hanya mengembangkan yang ada. Mungkin kalau sesuatu yang baru itu bisa apa ya, berjalan dengan sendirinya ya Kak Dihara. Oke, Ada lagi nggak sih Kak ini yang programnya ya kita belum tahu. programnya Kak Devia tuh apa sih? Bahasa. Bahasa sesuai minatnya Kak Devia. Iya, sesuai minatnya. Kalau di program bahasa nih ya Kak, kan pastinya setiap program kan ada kendalanya nih ya Kak. Nah, kendala yang sering dialami anak-anak tuh apa sih dalam bahasa Arab, Inggris? Kendalanya apa dan solusinya seperti apa? Mereka belum ngerti cara nyusun kalimat karena belum tahu susunannya, kaidahnya. Ya nanti cara buat ngatasinya kita belajar bareng-bareng, buat jelasin bareng-bareng. Coba dibiasain, pasti bisa. Berarti yang paling apa ya, masalah umumnya ya menyusun kalimat dalam bahasa Arab. Udah banyak kosakata, mufradat, bahasa Inggris, bahasa Arab. Tahu, tapi ketika jadi jasus mereka nggak tahu cara bikin kalimatnya, mereka asal ceplos. Cara berbicaranya dalam bahasa Arab. Iya. Padahal kosakata tuh udah Udah banyak banyak, ya ya. Kak. Tapi kalau di apa ya, dipraktekkan belum benar gitu ya ejaannya. Padahal kok udah banyak pegangan, jadi tinggal apa ya, diasah lagi lah untuk bikin kalimatnya, untuk penerapannya. Mungkin harus sering-sering jasus ya Kak, biar terbiasa. Tapi mungkin ada aja anak yang suka bisik-bisik gitu kalau jasus. Devia, kalau boleh tahu di motonya Kak Devia itu apa sih? Moto saya itu, kalau mau jadi orang sukses harus mau menjalani proses, bukan protes. Maksudnya tuh gimana ya? Maksudnya tuh gimana Bisa sih? dijelaskan. Kalau mau jadi orang sukses tuh kita tuh harus mau menerima proses, kita harus jalanin. Kita itu dengan sabar. Misalnya kan saya pengen program bahasa tuh berkembang, tapi saya tuh mau program bahasa ini tuh sukses, tapi saya nggak mau ngejalaninnya dengan sabar, dengan baik-baik. Anak-anak banyak yang keluh, saya nggak mau terima. Anak-anaknya ini banyak keluh, saya nggak kayak gitu. Jadi ya harus jalan dengan baik, pasti nanti juga bakal sukses. Terima di apa dijalin prosesnya, jangan kebanyakan protes. Sama yang protes. Oke, terima kasih Kak Devia atas Mungkin kehadiran. udah